Hai, salam sehat telinga, hidung, dan tenggorok Bapak Ibu sekalian. Kali ini kita akan membahas tentang prinsip terapi pada rinitis alergi atau hidung alergi yang menyebabkan kita cukup terganggu dalam hidup ini. Mari kita simak apa aja yang bisa menjadi prinsip yang mungkin bisa mendapat pengetahuan yang baik untuk mengantisipasi penyakit ini. Kita simak. Baik Bapak Ibu sekalian, kita mungkin cukup akrab untuk mendengar kondisi di mana kita mengalami atau mungkin orang yang kita lihat dengan kondisi hidung alergi atau rinitis alergi. Penyebabnya ya tentu karena badan kita sensitif sehingga kemudian begitu ada yang dihirup masuk ke hidung kita dan badan kita bereaksi. Banyak gejala-gejalanya standar seperti bersin-bersin yang berseri berkali-kali, lebih dari 5 kali katanya. Bersin-bersin, kemudian ingusnya ada dan ingusnya encer, bening ya, serta kemudian membutuhkan tisu yang cukup banyak untuk membersihkan dan sangat annoying, mengganggu karena kemudian orangnya juga disertai batuk atau kemudian disertai juga dengan hidung tersumbat, tapi yang dominan adalah bersinnya. Selain itu juga gatal di daerah mata, di daerah hidung, gosok-gosok sampai ada tandanya di sini, matanya kehitaman. Kemudian ada garis di sini, kita selalu gosok-gosok gitu. Dan gatal di daerah langit-langit, bisa juga di sekitar hidung dan air mata banyak keluar. Dan terutama adalah penyebabnya ada pasti sesuatu yang dihirup di hidung dan kemudian membuat hidung bereaksi menghadapi kondisi itu karena sensitif atau hipersensitif yang berlebihan, dan biasanya itu berupa benda yang dihirup, protein dan seterusnya dalam bentuk yang kecil. Nah, apa saja yang bisa dilakukan biasanya? Ada 5 prinsipnya untuk menangani atau mengatasi kondisi tersebut ya. Satu yaitu avoidance, yaitu menghindari, penghindaran. Kalau kita tahu kita alergi misalnya terhadap debu, terhadap tungau, atau terhadap jamur, spora, atau serbuk sari dan seterusnya, atau mungkin bulu binatang, kulit binatang yang misalnya ada kucing, anjing dan seterusnya, itu kemudian tidak nyaman di hidung karena hirup dan kemudian dia akan bersin, berusaha mengeluarkan, terjadi reaksi di badan kita sehingga menyebabkan yang kita sebut gejala-gejala hidung alergi tadi. Nah, yang pertama tentu adalah menghindari. Bagaimana caranya? Kita tidak terpapar, karena sepanjang tidak kena, kita tidak dekat dan hirup itu, maka suasana seperti yang menjengkelkan itu bisa tidak ada. Jadi yang pertama adalah avoidance. Nah, cuman memang kadang-kadang ini jadi sulit karena biasanya mungkin piaraan kita atau kita ada di tempat kerja yang mengharuskan kita terpapar seperti itu, maka langkah kedua adalah yang biasa kita sebut eliminasi, mengurangi keterpaparan itu. Mungkin pakai masker, kemudian kalau punya kucing, anjing, rajin dimandikan, kemudian kebersihan di rumah, tempat-tempat debu itu apa aja, gordeng, kemudian permadani, kasur, itu semua bisa menyimpan debu dan kemudian bisa kita hirup. Itu harus dibersihkan dengan mungkin penyedot, jangan dikebas-kebas, kemudian lapnya harus lap yang hangat, air hangat yang dilap, bukan yang kering, karena kalau yang kering bisa berterbangan kiri kanan lagi. Dan kemudian kebersihan rumah pasti utamanya. Jadi itulah eliminasi, bagaimana caranya kita meminimalisir bagaimana yang masuk ke dalam hidung kita sehingga kemudian bisa meminimalkan gejala yang timbul. Yang ketiga, biasanya kalau kita sudah melakukan itu dan tetap aja sangat terganggu, mau tidak mau kita harus mencari pertolongan medis. Pertolongan medis di dokter biasanya akan diberikan obat-obatan. Obat-obatannya macam-macam, mulai dari yang diminum maupun yang disemprot, termasuk cuci hidung. Nanti dokter akan memberikan, ada step-stepnya sesuai dengan gejala dan kondisi yang kita alami. Dan yang selanjutnya, yang keempat adalah operasi. Dalam arti operasi bukan mengatasi alerginya, tetapi mengatasi kondisi yang terjadi akibat alergi tersebut. Misalnya, karena sinusitis muncul disebabkan oleh faktor alergi, hidung alergi,
dalam waktu yang lama, rinitis alergi ini dapat menyebabkan sinusitis, gangguan ventilasi drainase di sinus kita, maka terjadilah penumpukan cairan, atau bahkan misalnya ada polip, maka itu butuh penanganan untuk kemudian diperbaiki kondisinya lagi, yaitu dengan cara operatif, setelah tentu dengan pengobatan tidak maksimal gitu. Yang keempat, biasanya dalam kondisi yang lebih berat, maka dapat disarankan dengan menggunakan imunoterapi. Imunoterapi itu adalah proses desensitasi atau hiposensitif. Jadi sensitif yang kita begitu tinggi karena kasus alergi ini, kemudian diberikan di bawah kulit misalnya, untuk memberikan sesuai alergen yang kita alergi, sehingga lama-lama tubuh jadi lebih terbiasa dan tidak bereaksi berlebihan, jadi desensitasi seperti itu. Namun tentunya untuk mengetahui bahwa kita benar-benar alergi, apakah hidung alergi yang disebabkan oleh segala macam alergen, yaitu benda yang dihirup yang menyebabkan kita alergi, perlu dilakukan pemeriksaan. Dokter akan menanyakan, dokter akan memeriksa secara langsung tanda-tanda yang ada, dan tentu akan dilakukan berbagai macam tes yang menunjukkan bahwa benar kita mengalami rinitis alergi. Apakah dengan skin prick test, tes kulit, uji cukit kulit, ataupun juga dengan pemeriksaan darah dan sebagainya. Nanti dokter akan memberikan pemeriksaan yang tepat sehingga diagnosa yang tepat pula dapat ditegakkan, dan kemudian terapi yang baik dan benar pun akan dimaksimalkan, dapat diberikan kepada ibu bapak sekalian. Demikian Bapak Ibu, semoga makin sehat dan kita selalu sehat telinga, hidung, dan tenggorok. Salam.